Halo Pak Greg dan teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus yang ke-12. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu selama kami mengikuti proses pembelajaran. Bapak, sekarang kami akan memulai kembali aktivitas kami. Kiranya Kau selalu memberkati dan melindungi kami. Namamu kami puji, kini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, di video kali ini saya akan memberi tanggapan dan membahas studi kasus ke-12 tentang perawatan paksa kepada pasien sakit jiwa. Saya sedikit menjelaskan tentang kasusnya, yakni ada 3 pasien yang sakit jiwa. Nah, ketiga pasien tersebut hendak dimasukkan ke rumah sakit jiwa, namun itu bukan kehendak dari pasien tersebut. Nah, ketiga pasien tersebut sudah diputuskan oleh pengadilan daerah bahwa mereka harus dirawat sebab mereka memiliki mental illness. Namun ketiga pasien tersebut menolak obat antipsikotik yang mempunyai efek samping yang melemahkan syaraf-syaraf mereka, dan mereka sadar bahwa mereka akan diberi obat antipsikotik. Nah, dari studi kasus yang ke-12 tersebut, permasalahannya itu adalah pengadilan awal memutuskan bahwa ketiga pasien yang menderita sakit jiwa dan diputuskan untuk dirawat di rumah sakit jiwa dengan perawatan antipsikotik. Namun kemudian pasien tersebut menyadari bahwa mereka akan dirawat di rumah sakit jiwa dengan diberi obat antipsikotik yang melemahkan syaraf dan otak mereka. Jadi mereka menolak perawatan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, di sini tanggapan atau teori menurut para ahli, saya mengambil dari Ahmad Syaris Zubair, yakni kebebasan menurut Ahmad, yakni adalah kebebasan itu terjadi apabila mempunyai kemungkinan untuk bertindak yang dibatasi oleh suatu paksaan dan dari keterikatan kepada orang lain. Jadi kebebasan itu kita tidak terikat dan tidak dibatasi oleh suatu paksaan dan keterikatan dari orang lain. Seseorang disebut bebas apabila 1. Dapat menentukan sendiri tujuan-tujuannya dan apa yang akan dilakukannya. Yang kedua, dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. Dan yang ketiga, tidak dipaksa atau terikat untuk membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya sendiri, ataupun dicegah dari berbuat apa yang dipilihnya sendiri oleh kehendak orang lain, negara, atau kekuasaan apapun. Jadi kesimpulannya dari permasalahan tersebut, saya setuju bahwa rumah sakit hendaknya mengabulkan keinginan 3 pasien untuk dirawat dengan cara alternatif lain selain dengan obat antipsikotik. Sebab pasien tersebut mempunyai hak untuk bebas dan berhak memutuskan yang terbaik untuk dirinya walaupun dia menderita gangguan kejiwaan. Pihak rumah sakit juga hendaknya memberi pengobatan selain obat antipsikotik dan menghargai keputusan pasien tersebut walaupun pasien tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Nah, baik Pak Greg, mungkin itu saja tanggapan dari saya, dan saya menyetujui bahwa rumah sakit hendaknya memberikan izin. Namun sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan bimbingan-Mu selama kami mengikuti proses ini. Kiranya Engkau selalu membimbing dan melindungi kami di aktivitas kami selanjutnya. Namamu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik Pak Greg, terima kasih. Berkah dalam dan sampai jumpa.